judul pengaruh efisiensi energi bangunan hijau atau green building terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di bawah bimbingan Bapak Ferry Hermawan PhD dan Ibu Dr. Insinyur Rina Kurniati. Untuk ujian pagi ini akan kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah pemaparan hasil penelitian tesis, kemudian sesi kedua adalah ujian, dan sesi ketiga adalah penetapan hasil. Apakah Saudari Fitriana siap? Siap, Pak. Oke, baik. Kita masuk ke sesi pertama, yaitu untuk pemaparan. Namun sebelumnya, agar jalannya sidang berjalan lancar, kita berdoa dulu ya Pak Fitriana ya. Baik, Pak. Baik, berdoa kita mulai. Selesai? Silahkan Mbak Fitriana untuk menyampaikan hasilnya. Waktunya 15 menit saja ya. Lama-lama. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Fuad Muhammad dan Ibu Rina Kurniati. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan penelitian akhir saya yang berjudul Pengaruh Efisiensi Energi Bangunan Hijau terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan studi kasus di Head Office PT KPI RU4 di Cilacap. Adapun outline dari presentasi pada pagi hari ini meliputi pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, kerangka operasional penelitian, kemudian dilanjutkan hasil dan pembahasan, dan terakhir penutup berisi kesimpulan dan saran. Baik, saya akan memulai. Sektor konstruksi dan bangunan menjadi sorotan bagi dunia, termasuk Indonesia, dikarenakan 34% energi global itu dikonsumsi oleh sektor bangunan. Dan di tahun 2050 masih ada 75 infrastruktur yang perlu dibangun. Dan sektor bangunan juga menyumbang emisi sebesar 37%. Oleh karena itu, lingkungan yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Begitu juga di Indonesia memiliki tujuan Indonesia Emas di tahun 2045, di mana salah satu pilar pembangunan yaitu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, di mana diperlukan pemantapan ketahanan energi dan komitmen terhadap lingkungan hidup. Di sini sektor bangunan juga membutuhkan energi, di mana energi yang dikonsumsi di bangunan menjadi sorotan di bagian komersial maupun di rumah tangga. Kemudian pelaku usaha sebagai salah satu agen pentahelik yang mendukung menurunkan emisi global juga telah memiliki komitmen sebelumnya dari awal pembangunan, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana salah satunya memiliki dokumen lingkungan. Begitu juga untuk green building disyaratkan untuk memiliki dokumen lingkungan sebelumnya. Namun di faktanya di Indonesia baru 4% sertifikasi bangunan hijau. Sedangkan untuk pelaksanaan pengelolaan pemantauan lingkungan berdasarkan laporan pengawasan oleh Dirjen Gakum LHK, sebanyak 88% masih tidak taat dari 2.300 pelaku usaha yang telah diawasi. Oleh karena itu, penelitian ini coba diangkat yang memperhatikan bangunan hijau dan pelaksanaan pengelolaan pemantauan lingkungannya. Untuk penelitian ini memiliki 4 tujuan, dan untuk menjawab keempat tujuan dirumuskan 4 masalah. Yang pertama, bagaimana konsep bangunan hijau yang diterapkan. Kedua, apakah terjadi efisiensi energi. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dan terakhir, apakah terdapat pengaruh efisiensi energi terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dan berikut kerangka operasional penelitian yang diawali identifikasi masalah dan pengajuan proposisi, yang dilanjutkan pemeriksaan dengan melakukan pengumpulan data, di mana data-data tersebut digunakan sebagai input untuk dilakukan proses analisis, baik analisis kualitatif maupun kuantitatif, dan output di sini adalah keluaran dari setiap tujuan, di mana dapat
di mana disajikan di dalam subbab 4.1 hingga subbab 4.4. Kemudian ditarik kesimpulan dan pengajuan rekomendasi yang disajikan di dalam bab 5. Baik, saya langsung masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Untuk menjawab pertanyaan pertama, mengidentifikasi konsep bangunan hijau. Di sini gedung head office memiliki luasan 7.257 meter persegi dengan total ketinggian yaitu 5 lantai dan lokasinya berada di Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Kemudian untuk konsep bangunan hijau sendiri, head office harus memenuhi uji kelayakan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Green Building Council Indonesia, di mana persyaratan tersebut dari keempat tersebut ada satu yang tidak dipenuhi karena hingga akhir penelitian tidak dapat ditunjukkan atau dibuktikan, yaitu sertifikat layak fungsi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa administrasi atau pengarsipan kurang baik oleh divisi aset sebagai manajer bangunan atau penanggung jawab bangunan. Dan untuk memenuhi persyaratan ketiga yaitu dokumen lingkungan yang berupa AMDAL di sini juga sulit ditemukan di saat proses penelitian. Berikutnya setelah melihat uji kelayakan dilakukan penilaian terhadap konsep bangunan hijau dan ini telah memenuhi kategori yang ditetapkan oleh Green Building Council Indonesia, di mana ada 6 kategori di sini, yaitu tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, dan manajemen lingkungan bangunan. Dari ke-6 kategori ada beberapa kriteria, di mana sifatnya ada kriteria prasyarat yang tidak memiliki poin, lalu kriteria kredit yang memiliki poin, dan kriteria bonus yang memiliki poin namun tidak memengaruhi hasil maksimum. Dari ke-6 kategori, nilai yang diperoleh dari gedung head office tersebut yaitu 85 poin dari 117 poin, di mana 85 poin sudah masuk ke dalam predikat platinum dengan minimal 83. Dan dari ke-6 kategori, dari grafik ini dapat terlihat bahwa nilai EEC atau Energy Efficiency and Conservation memiliki nilai maksimum yaitu 36 dan telah diperoleh nilai yang juga maksimum di angka 30 oleh head office tersebut. Kemudian terendah berada di nilai Indoor Health Comfort 9 dari 20. Kemudian untuk Building Environment Management 9 dari 13 yang bisa dicapai. Lanjut untuk tujuan kedua, untuk mengevaluasi tingkat efisiensi energi bangunan hijau dari data sumber energi yang diperoleh dan catatan listrik tiap bulannya. Coba digambarkan grafik dari bulan Juli 2019 yaitu mulainya operasional head office hingga September tahun 2024. Di sini penggunaan PLN masih mayoritas digunakan oleh head office dan dari grafik ini juga dapat dilihat konsumsi listrik tertinggi dan terendah terjadi di tahun 2023 dan konsumsi listrik oleh pembangkit listrik tenaga surya yang mereka gunakan dengan daya 18 kW peak itu untuk terendah ada di bulan Juni 2022 dan tertinggi di November 2023 dan PLTS di sini mampu memenuhi konsumsi listrik gedung rata-rata baru 1,38%. Dan berikutnya dari konsumsi listrik yang digunakan dapat dihitung intensitas konsumsi energi listrik IKE yang diperoleh dari total listrik dibagi luas bangunan. Dan di sini dilihat IKE per tahun maupun per bulan. Di sebelah kiri per tahun ini jika dilihat dari standar IKE perkantoran untuk dari GBCI yaitu 250 kWh per meter persegi per tahun masih di bawah. Kemudian meskipun di tahun 2020 hingga 2024 terlihat kecenderungan menaik. Begitu pula untuk tiap bulan terdapat standar dari Permen ESDM tentang penghematan tenaga listrik di mana batas mereka untuk tingkat boros untuk perkantoran menggunakan AC yaitu 18,5 dan atau yang dapat dilihat dengan garis pink ini dan semuanya masih jika dilihat individual per bulan masih di bawah tingkat penggunaan listrik yang dikategorikan boros. Jadi masih masuk efisien. Namun apabila dilihat dengan perspektif sebelum dan sesudah sertifikasi yang diperoleh oleh head office yaitu di tahun 2022 yaitu sertifikat platinum, dilihat memang ada perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah sertifikasi. Namun jika dilihat kembali rata-rata intensitas konsumsi energi listrik sebelum 13,7 dan pasca 14,99 itu cenderung naik. Dan perbedaannya terdapat 1,26 kWh per meter persegi per bulan. Apabila ini dikali dengan luas bangunan 11.000 maka
terdapat konsumsi listrik berlebih sebesar 14.751 kWh per bulan. Apabila dikonversi ke dalam tarif tenaga listrik, juga mencapai 21.311.000 per bulan. Dan bila dihitung dalam 1 tahun, maka pengeluaran yang seharusnya tidak terjadi itu sebesar 255 juta. Dan ini melebihi biaya produksi yang bisa dihemat dari pembangkit listrik tenaga surya yang telah digunakan di tahun 2019 hingga 2024 sebesar 204.375.000. Sehingga dari kesimpulan tingkat tujuan kedua ini tidak terjadi penghematan dari adanya sertifikasi. Kemudian untuk tujuan ketiga, mengevaluasi tingkat pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup tahap operasional, HTOV sendiri memiliki dokumen yang disusun di tahun 2016 dan memperoleh persetujuan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Bupati Cilacap di tahun 2016 juga. Dan dampak penting yang mereka kelola dari dokumen tersebut tercatat ada 14 dampak yang akan dikelola, dan untuk rencana pengelolaan pemantauan sendiri ada 68 aksi atau kegiatan, lalu untuk pemantauan ada 22 aksi atau pemantauan. Dan setelah melakukan observasi lapangan di sana, diketahui bahwa 94,12% pengelolaan lingkungan telah dilakukan, dan untuk pemantauan sendiri 63,64% yang dilakukan. Berikut detail dari temuan-temuan yang tidak dikerjakan untuk pengelolaan. Temuannya secara umum dokumen ini tidak disampaikan kepada semua anggota organisasi, dan pelaksanaannya pun oleh kedua belah pihak, yaitu pihak owner dari divisi K3L yang hanya bertanggung jawab terhadap analisis laboratorium dan sosial kemasyarakatan, kemudian kontraktor pelaksana yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan gedung. Dan untuk rencana pemantauan lingkungan terdapat 8 aksi yang tidak dikerjakan. Ya, dan ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengabaikan ketentuan-ketentuan rinci yang telah disepakati dalam dokumen lingkungan. Ini ada gambar, salah satu gambar yang menunjukkan titik pantau kualitas udara yang tidak sesuai dengan titik yang seharusnya. Gitu juga titik kebisingan yang melewati titik yang sehingga tidak terpantau di dalam peta. Kemudian coba dilihat bagaimana kewajiban RKL-RPL apakah sejalan dengan konsep green building yang telah ada, dan ada beberapa kewajiban yang mendukung untuk konsep green building, diantaranya itu dampak peningkatan jumlah keanekaragaman vegetasi itu mendukung kategori ASD atau appropriate set development di bagian set landscaping. Kemudian rencana pengelolaan terhadap dampak penurunan sanitasi lingkungan itu mendukung kategori MRC 3 yaitu waste management practice, dan rencana pengelolaan terhadap dampak peningkatan limbah B3 juga mendukung kategori MRC 4 atau hazardous waste management. Kemudian terakhir tujuan keempat, pengaruh efisiensi energi terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Digunakan analisis statistik berupa regresi logistik biner dengan pengkodean variabel untuk dependennya, yaitu tidak dilaksanakan 0 dan 1 ya dilaksanakan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa faktor efisiensi energi hanya memengaruhi pelaksanaan pengelolaan sebesar 0,2% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam analisis di sini. Kemudian nilai 0,2% diperoleh dari tabel yang di atas, yaitu Nagelkar R-square. Kemudian untuk nilai signifikansi dari variabel IKE sebesar 0,754 yang diperoleh dari tabel kedua, itu lebih besar dari 0,05, memperkuat bahwa tidak ada pengaruh efisiensi energi terhadap pelaksanaan RKL-RPL. Dan setiap kenaikan IKE 1 kWh per meter persegi, maka terlaksananya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sekitar 93,4% dari sebelumnya, atau sebesar 0,93 kali dari sebelumnya, sehingga dapat dikatakan probabilitas pelaksanaan pengelolaan pemantauan itu berkurang. Kemudian kesimpulan dari tujuan keempat ini tidak ada pengaruh efisiensi energi terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dan faktor yang coba diprediksi mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan pemantauan lingkungan, yaitu adanya tim pelaksana yang berbeda antara pelaksana green building dan pelaksanaan dengan pengelolaan pemantauan lingkungan, di mana pelaksana pengelolaan lingkungan berada di bawah manajer HSSE, dan sedangkan pengelolaan lingkungan di bawah General Support Manager, yaitu di bagian area manager asset operation. Kemudian dari hasil in-depth interview juga mendukung bahwa pemahaman dari para pelaksana ataupun dari instansi luar yang berwenang
juga masih terpisah masing-masing, dan hasil yang diperoleh dari in-depth interview menyatakan bahwa konsep green building ini seharusnya terintegrasi ke dalam dokumen lingkungan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Dan perlu adanya dukungan dari instansi yaitu berupa pengawasan, dan instansi sendiri menyatakan bahwa mereka masih membutuhkan bimbingan teknis dan regulasi setempat untuk mendukung konsep green building ini. Dan perencana green building ini juga seharusnya bersinergi dengan pelaksana sehingga dapat melaksanakan konsep green building itu dengan baik di tahap operasional. Dan berikut kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa dalam mengidentifikasi konsep bangunan hijau tidak ditemukan dokumen perencanaan. Dengan verifikasi dokumen yang ada, dokumen sertifikasi dan wawancara, diketahui bahwa konsep bangunan hijau yang diterapkan telah mengacu pada tolak ukur GBCI. Dari keenam kategori tersebut, yang tinggi yaitu EEC atau Energy Efficiency Conservation, dan rendah pada kategori Indoor Health Comfort dan Building Environment Management. Kemudian kesimpulan kedua yang menjawab tujuan kedua, adanya sertifikasi platinum diharapkan memenuhi konsumsi energi pada head office, namun kenyataannya tidak ada penurunan konsumsi atau efisiensi energi. Kemudian ketiga, kesulitan dalam menemukan dokumen lingkungan menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan tidak diawasi dengan efektif. Meskipun begitu, pengelolaannya telah terlaksana baik untuk pengelolaan lingkungan dan cukup baik dalam pelaksanaan pemantauan lingkungan. Sedangkan tujuan keempat, efisiensi energi tidak memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara signifikan. Dari kesimpulan tersebut, coba disusun saran yang diberikan kepada pelaku usaha, pemerintah, badan sertifikasi, masyarakat, hingga akademisi atau pengembangan ilmu pengetahuan. Di mana di sini saran lebih banyak masuk kepada pelaku usaha. Untuk tujuan pertama ada beberapa poin, yaitu diharapkan memenuhi sertifikat layak fungsi sebagai prasyarat dalam pembunuhan sertifikasi, kemudian mengintegrasikan konsep bangunan hijau ke dalam dokumen lingkungan agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik, kemudian mensinergikan pemahaman perencanaan dengan pelaksana dalam menerapkan konsep bangunan hijau, lalu melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap komitmen yang telah dibuat, lalu menerapkan langkah apresiasi bagi karyawan dan sanksi bagi pelanggar, lalu melibatkan tenaga ahli yang tersertifikasi dalam pengelolaan gedung pada tahap operasional, lalu mengintegrasikan data-data pendukung dalam suatu sistem sehingga menjadi bentuk komunikasi internal yang lebih baik lagi. Kemudian untuk tujuan kedua, dapat diberikan saran yaitu menggunakan potensi energi baru terbarukan lainnya sesuai kondisi geografis dan topografis bangunan hijau, di mana studi kasus di Cilacap ini potensi energi angin dapat digunakan. Lalu menggunakan sistem kontrol pencahayaan pintar dan sensor kontrol okupansi dengan memanfaatkan AI dan IoT, kemudian melakukan pengawasan terhadap kebijakan penghematan listrik yang telah dibuat lebih baik lagi. Kemudian untuk tujuan ketiga, yang berwarna abu-abu, memperbarui komitmen atau kewajiban apabila ditemukan hal yang tidak tepat atau keliru. Lalu sama melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melibatkan tenaga ahli di bidang berkelanjutan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Untuk pemerintah diusulkan dari tujuan pertama, yaitu membuat peraturan daerah mengenai penerapan bangunan gedung hijau, dan diusulkan memiliki hubungan antar sektor dalam hal monitoring dan evaluasi, karena konsep green building dapat sejalan atau inline dengan pelaksanaan RKL-RPL dalam upaya mendukung pembangunan berkelanjutan. Di sini instansi yang berwenang yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Kabupaten Cilacap. Kemudian untuk tujuan ketiga, melakukan pengawasan rutin terhadap pelaku usaha terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diwajibkan. Kemudian coba diusulkan juga saran untuk badan sertifikasi, yaitu untuk tujuan pertama, yaitu menambahkan item penilaian pelaksanaan, tidak hanya sebatas item penilaian pada kepemilikan dokumen lingkungan. Itu coba yang diusulkan. Kemudian untuk masyarakat bisa berkontribusi dalam tujuan ketiga, yaitu turut mengawasi kegiatan pelaku usaha dalam menjaga komitmen untuk melindungi dan mengelola lingkungan. Sehingga jika ada indikasi yang dapat mengganggu kesehatan atau merusak lingkungan, bisa segera dilaporkan kepada instansi terkait ataupun ke pelaku usaha sehingga bisa segera ditindaklanjuti. Kemudian yang terakhir untuk pengembangan ilmu pengetahuan, perlu dilakukan analisis komprehensi lebih lanjut untuk penelitian berikutnya untuk menunjukkan adanya korelasi terkait pembangunan berkelanjutan dalam kedua aspek, yaitu bangunan hijau dan pengelolaan lingkungan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Fitriana yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya. Pak Ferry sudah join ya. Selamat datang Pak Ferry.
Ya baik, untuk sesi kedua adalah sesi ujian. Karena pengujinya ini Pak Mar dan saya, dan Pak Mar belum join, maka saya memulai dulu ya Mbak Vivi ya. Baik, Pak. Oke. Yang pertama saya mengucapkan selamat Mbak Vivi dan terima kasih Bu Rina dan Pak Ferry yang sudah membimbing Saudari Fitriana dengan baik dan arahannya bagus, karena naskahnya ini sudah lengkap ya. Kami ini sebenarnya punya target Bapak Ibu. Mahasiswa ini saat ujian tesis itu naskahnya sudah benar-benar fix. Jadi setelah selesai ujian, kita bisa langsung melakukan penetapan di SSO. Jadi nilai kita input dan revisinya selesai di hari ini juga. Jadi ini sebetulnya model-model yang kelas Bappenas ini ada 3 orang yang saya nilai cukup bagus ya. Bimbingan saya ada, bimbingan Pak Ferry. Jadi nanti setelah ini mungkin langsung bisa kita input nilainya, dan saya kira kalau dari saya sih revisinya bisa kacak-kacak nggak ada. Karena kemarin juga Mbak Vivi sudah berkonsultasi sebelum ujian dengan kami, sehingga sudah kami berikan masukan-masukannya. Terkait dengan ujian pada tesis ini Mbak Vivi, saya ingin menyoroti terkait dengan tujuan dan kesimpulan nomor 2 ya. Nomor 1. Jadi kalau kita lihat tadi dari kesimpulan nomor 1 bahwa indoor health and comfort serta BEM, Building Environment Management, itu masih rendah. Ya. Nah ini kira-kira apa yang menyebabkan kedua parameter ini rendah, Mbak Vivi? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Untuk indoor health comfort dan building environment management, untuk memenuhi kategori tersebut ada kriteria yang telah ditetapkan oleh GBCI, dan kriteria tersebut antara lain kalau untuk indoor health comfort yaitu tidak dilaksanakannya pemeriksaan kualitas udara di dalam ruangan, baik dari sumber pencemar dalam ruangan atau dari luar ruangan. Dari sini sudah disampaikan baiknya untuk dikerjakan, dan sudah dibantu. Saya coba lihat di mana lokasi tempat mengukur kualitas udara itu di ruangan yang kepadatannya tinggi, dan berdasarkan dari 4 lantai coba ditinjau. Itu ada di gedung area kerja di lantai 4 karena karyawannya lebih banyak dan luasannya ketika dibandingkan kepadatannya antara jumlah karyawan per luasan itu lebih banyak. Itu yang dicoba disampaikan usulan dari penelitian ini. Kemudian untuk building environment management itu dibutuhkan ada kategori nilai inovasi dan adanya tenaga ahli Pak. Diharapkan ada tenaga ahli, dan itu memberikan poin, dan itu mereka belum menggunakan tenaga ahli profesional, sehingga salah satu saran juga saya sampaikan perlu melibatkan tenaga ahli bersertifikasi untuk memantau pengelolaan dan operasional dari gedung tersebut. Ya, tadi disampaikan comfort ya, untuk kenyamanan. Ya. Nah, ada enggak sih rasio atau konstanta yang baku ya? Misalnya satu orang itu butuh berapa meter persegi untuk dia merasa nyaman. Nah, sehingga nanti hubungannya nanti bisa dibuat untuk rasio jumlah personil atau jumlah karyawan per luasan ruangan itu berapa? Baik Pak, izin. Kalau merujuk pada kriteria yang ditetapkan oleh Green Building GBC ini, ada kenyamanan, yaitu dari kenyamanan suhu, kenyamanan pandangan visual, lalu kenyamanan kebisingan, itu sudah ditetapkan Pak. Untuk kenyamanan suhu itu sekitar 24-27 derajat Celcius, dan itu telah dipenuhi Pak, dan memiliki poin. Lalu kelembapannya relatif, yaitu 60%, plus minus 5%, ini sesuai SNI juga. SNI 6390 tahun 2011. Lalu untuk tingkat pencahayaan di ruang kerja rata-rata mencapai 300 hingga 350, itu cukup baik. Lalu tingkat kebisingan pada rentang 40 hingga 45 desibel, dan ini sudah dipenuhi Pak. Berarti kenyamanan itu bukan kenyamanan ya, rasio antara jumlah orang dan luas ruangan ya. Cuman kenyamanannya adalah saya sebut parameter fisik.
Ya, dilihat Ya, dari parameter parameter fisik fisik lainnya. ya kan, suhu, Ya, cahaya, betul. kemudian Kebisingan. bisingan Iya, gitu seperti ya. itu, Pak. Nah, yang kedua tadi Mbak, Ya. ada enggak tadi kan disebutkan bahwa kenapa IHC-nya rendah karena belum adanya pemantauan secara rutin. Nah, sekarang kesulitan apa yang dihadapi oleh head office itu sehingga kok belum memasang alat untuk memantau secara rutin? Baik, Pak. Eh, untuk sebelumnya saya sampaikan memang untuk yang tujuan pertama ini saya lebih banyak mengidentifikasi dan Tidak sampai ke tidak penyebabnya. mendalami Ya. penyebabnya, tapi kemungkinan mereka tidak menerapkan karena masalah anggaran mungkin ya Pak ya. Dan karena ini Pak, mereka dapat memperoleh poin dari kriteria-kriteria lainnya, sehingga untuk kriteria yang sulit dipenuhi mereka abaikan dan mereka memenuhi untuk kriteria lainnya. Seperti itu menurut pandangan saya Pak. Eh, jadi mungkin karena hal tersebut di sini karena untuk mengukur memonitoring gas karbon dioksida, kemudian mengukur polutan. Kalau untuk mengukur CO2 dan CO perlu di pemasangan instalasi sensor gas. Nah, ini tidak dilakukan ya mungkin karena Ya, karena gini Mbak, ini kan sebenarnya kan perusahaan itu kan apa namanya, banyak yang sekarang yang mengikuti proper ya. nah, Ya, Mbak Vivi dari DLH kan? Kementerian Lingkungan Hidup Pak. Ya, Jadi, Masnya tahu kan proper intinya, tahu. Kemenlhk ya. Oh, Jadi di proper itu kan ada banyak aspek ya. Jadi tingkat kepedulian perusahaan pada lingkungan itu ada aspek efisiensi energi, kemudian pengolahan limbah, lalu community development, kemudian audit lingkungan. Nah, kalau mau menuju proper ke hijau dan emas itu kan ada keanekaragaman hayati. Nah, setahu saya, kebetulan saya kan bidang keanekaragaman hayati. Perusahaan itu tidak akan, apa istilahnya, tidak akan pelit untuk mengeluarkan uang untuk menuju ke proper tadi. Eviden itu benar. Nah, green building itu salah satu juga sebagai penilaian juga kan? iya Ya, benar Pak. setahu saya tuh untuk aspek ke hati saja Mbak, itu mereka mengeluarkan bisa sampai ratusan juta itu nggak sayang untuk bisa mendapatkan database lain, kemudian apa istilahnya inovasi-inovasi di bidang keanekaragaman hayati. Nah, bagaimana dengan green building ini loh? Kan hanya mengeluarkan uang untuk tadi kan, untuk sensor sehingga nanti bisa meningkat apa indeksnya. Nah, gimana Mbak kalau gitu Mbak? Menurut Mbak Vivi gimana maksud saya? Ini saya minta opini Mbak Vivi terkait dengan pemenuhan untuk IHC, BM yang masih rendah itu. Terkait dengan tadi kan Mbak Vivi kan mengasumsikan karena keterbatasan anggaran. Iya. Ya, menurut opini Mbak Vivi gimana ini? Opininya jenengan? Iya. Ya tadi opini saya pertama tadi karena anggaran ya Pak benar. Kemudian yang kedua tadi yang ada alternatif yang bisa dipenuhi selain hal tersebut. Jadi untuk IHC sendiri kan ada, mohon maaf saya coba buka kembali. Untuk IHC sendiri ada 20 poin yang bisa dicapai ya Pak. Dan mereka memenuhi yang menurut pandangan saya Pak, memenuhi yang mudah dikerjakan. Dan mereka mencoba memenuhi kriteria-kriteria lain mana yang lebih mudah dikerjakan. Seperti itu Pak. Jadi Artinya kan mestinya kan mereka juga punya target ya. Nah sekarang kalau ini saya hubungkan dengan proper ya. Perolehan proper di Pertamina Cilacap apa Mbak? baik Pak, terakhir biru ya Pak ya. Oh masih biru? Ya, Oh. jadi ada hasil in-depth interview juga Pak. Hmm. Diperoleh bahwa di tahun 2022 awalnya mau mencapai emas, namun karena ada kecelakaan di bukan di gedung head office-nya Pak, tapi di gedung di wilayah kerjanya, itu menjadi turun lagi ke bagian hijau. Dan informasi dari narasumber untuk mencapai emas ya harus melewati tingkat Hijau dulu. biru dulu ya Pak. Kan hitam, merah, biru, Oh maaf biru. hijau, biru, hijau, emas. Iya, maaf berarti biru Pak. Terakhir biru dan harus melewati 2 kali hijau baru bisa emas seperti Ya, itu betul. saya dapat informasinya. Dan ini sekarang tahapnya di hijau apa ya? 2022 biru, 2023 hijau, 2024 berharap hijau lagi baru mencapai emas. Ya. Nah,
Sebenarnya kan itu agak melenceng sedikit ya ini dari tesis ya. Bahwa mengejar status itu kan bukan apa istilahnya sertifikasi tapi bagaimana upaya-upaya perusahaan untuk lebih peduli pada lingkungan yang penting harus dilakukan. Ya lanjut ini Mbak, karena judulnya ini adalah efisiensi energi bangun building ya. Iya. Tadi disebutkan bahwa untuk efisiensi itu kan kalau menurut saya ada dua ya, source-nya dulu, sumbernya. Sumber untuk energi itu juga harus hijau. Kemudian bagaimana dia outputnya atau mengeluarkan energinya juga harus hijau juga, harus hemat. Jadi kan kalau kita melihat karakteristiknya di Cilacap itu kan pesisir ya, tentu kan ada energi panas, matahari, kemudian angin, atau bahkan gelombang. Nah, yang sudah dikembangkan kan tadi baru PLTS ya. Bagaimana kemungkinan PLTS pun saya tadi lihat baru menyumbang 1,38%. Ya. Artinya kan masih kecil sekali itu Ya. untuk sebagai energi pengganti energi terbarukan ya. Substitusinya kan masih kecil. Nah, ada enggak target dari perusahaan untuk meningkatkan penggunaan EBT? Tadi ya dari gelombang atau pasang surut atau angin atau PLTS meningkatkan kapasitas panel surya atau bagaimana? Silakan Mbak. Baik Pak, dari hasil wawancara kemarin, mereka lebih mau mengembangkan penggunaan EBT tapi bukan di head office Pak, tapi di tempat lain, yaitu di gedung apartemen atau gedung bukan rusun, apartemen mereka Pak, MES. Ya. ke mes mereka. Jadi kalau untuk penambahan di head office sendiri tidak ada keterangan dari pihak perusahaan, cuma mereka menyampaikan mereka ingin menerapkan penggunaan PLTS di tempat lain, tapi di bagian gedung mereka juga, yaitu gedung apartemen mereka, yang di lingkungan Cilacap juga Pak. Terus yang tadi untuk outputnya ya, misalnya untuk penggunaan, misalnya sekarang dari pengamatan Mbak Vivi, apakah misalnya AC masih menggunakan AC yang konvensional atau yang sudah hemat energi, kemudian lampu LED bagaimana? Ya. Kemudian lebih banyak menggunakan kaca untuk meningkatkan pencahayaan, jadi mengurangi penggunaan AC. Ya. Penggunaan lampu. Silakan Mbak. Baik, kalau untuk efisiensi energi, mereka sudah menggunakan ventilasi alami untuk koridor, lobi, dan juga toilet. Dan untuk penggunaan AC sudah hemat energi, Pak, yaitu AC VRV, Variable Refrigerant Volume, di mana menggunakan teknologi inverter. Ini diinformasikan hemat energi. Kemudian sudah menggunakan panel surya, Pak, salah satunya, walaupun masih berkontribusi kecil dalam. Ya, siap. Oke, baik. Terima kasih. Oh ya, cahayaan lampu sudah menggunakan LED, Pak. LED. Sudah 100%, ya. Ya. Contohnya ruangan ini sebenarnya kan malah nggak hemat energi. Lampunya lampu neon atau apa ini? LED ya? Neon ya kayaknya. Neon pun harus berapa ini? 4. Nggak tahu buatnya berapa. AC-nya 2. Tidak tahu siapa dulu yang ngerancang ini. Baik, saya lanjut ke pertanyaan yang sudah, ini untuk ini selesai ya Mbak. Jadi saya minta tolong dijelaskan temuan dari tesis Anda yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Ya apa? Kemudian bagaimana pengembangan temuan Anda itu terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Silakan Mbak. Baik Pak, menurut saya ya Pak, dan berdasarkan penelusuran jurnal sebelumnya, sepertinya penelitian yang mengkaitkan antara green building dengan pengelolaan pemantauan lingkungan dari dokumen yang mereka miliki itu belum dilakukan Pak sebelumnya. Lebih banyak jurnal yang membahas tentang green building berdampak terhadap green building kan memiliki prinsip-prinsip Pak, misalnya untuk kenyamanan penghuni, lalu jurnal yang saya temukan lebih banyak melihat kaitannya bagaimana penerapan pertama evaluasi green building, kemudian yang kedua bagaimana penerapan green building terhadap kenyamanan penghuni, lebih terkait green building itu sendiri Pak. Jadi ini menurut saya penelitian baru yang mengaitkan green building dengan pengelolaan pemantauan lingkungan yang merupakan menjadi kewajiban dari pelaku usaha. Ini baru pertama kali, namun variabelnya saya di sini baru melihat satu variabel yaitu efisiensi energi yang saya pikir mempengaruhi di tahap operasional
suatu bangunan hijau rupanya tidak hanya mindset di awal kan saya sendiri memikirkan konsep bangunan hijau hanya di tahap konstruksi berhenti di situ, namun rupanya bangunan hijau itu seharusnya berjalan sepanjang siklus bangunan dan di tahap operasional sebagai siklus terpanjang di bangunan seharusnya terjadilah efisiensi energi yang di beberapa jurnal mengatakan terjadi efisiensi energi untuk bangunan hijau. Tapi rupanya di sini dari hasil sertifikasi tidak terjadi, Pak. Dan mungkin bisa ditambahkan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, ditambahkan variabel-variabel lain, apakah untuk menemukan korelasi bahwa bangunan hijau ini juga bisa beriringan dengan pengelolaan pemantauan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Mbak. Saya mau tanya ini, Mbak. Ya, Pak. Saya tuh beberapa kali lihat YouTube ya. Jadi ada seorang arsitek yang membuat mendesain sebuah rumah tanpa menebang pohon yang ada di situ, tanpa merubah bentuk landscape. Itu menurut saya keren sekali itu, pencapaian tertinggi seorang arsitektur itu. Nah, rata-rata bangunan sekarang kan enggak dia. Dia kan mesti akan menghilangkan pohon, kemudian mungkin meratakan tanah. Dan itu menurut saya masuk itu kalau kayak gitu tuh masuk konsep green building enggak, Mbak? Yang tidak mengubah bentang lahan, tidak menebang pohon kalau bikin rumah itu. Baik, Pak. Secara luas itu termasuk juga, Pak, sebenarnya bangunan hijau. Karena bangunan hijau itu bukan, saya di awamnya juga memikir ada tanaman di dalam bangunan tersebut. Di awamnya seperti itu, tapi rupanya bangunan hijau itu konsepnya bagaimana bisa meminimalkan sumber daya alam yang digunakan, sumber daya yang digunakan dalam proses pembangunan dan mengurangi dampak terhadap lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ya, misalnya tadi kontur yang sudah berbentuk itu kan alami itu. Dia mesti betul. Kalau diubah tentu ada fungsi-fungsi lain yang nanti akan terganggu juga betul, kan. Saya itu juga, Pak, dengan mempertahankan alam seperti itu. Terakhir, Mbak. Ya, baik, Pak. Apa hambatan penelitian yang Mbak Vivi lakukan? Coba dijelaskan. Hambatannya apa selama penelitian? Baik, untuk hambatan penelitian, yang pertama dalam pengumpulan data yang mungkin, Pak, ya. Jadi tidak semua data yang saya inginkan dapat diperoleh. Jadi mencoba meneliti berdasarkan data-data yang diperoleh. Kemudian hambatan kedua, hambatan bukan keterbatasan. Ya, kemudian untuk narasumber mungkin harapan saya juga mungkin bisa menambah insight dari konsultan perencana atau konsultan pelaksana dari bangunan, cuma dikarenakan tidak ada akses ke sana, jadi penambahan informasi melalui deep interview hanya 5 orang, 3 orang dari internal dan 2 orang dari pihak luar yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PU. Dari saya itu, Pak, lebih ke data ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vivi atas penjelasannya. Baik. Saya kira dari saya cukup. Baik. Untuk berikutnya, karena penguji. Wah, ini Pak Maryono. Mungkin istirahat dulu ya Pak Mar. Kita langsung menuju ke Bu Rina dulu sebagai pembimbing 2. Silakan Bu Rina. Oke, terima kasih Pak Fuad sudah memimpin sidang ujian akhir Mbak Fitriana. Ya, Mbak Fitriana setelah sidang pembahasan waktu itu juga sudah maju ke saya dan hal-hal yang menjadi masukan itu sudah diperbaiki. Saya lihat di draft terakhir ini dan juga saya minta untuk konsultasi ke Pak Fuad dan Pak Maryono sudah dilakukan juga. Selain juga dengan Pak Ferry. Dan saya melihat perubahannya juga sudah mengikuti masukan-masukan yang terjadi saat sidang pembahasan. Mbak Fitriana, mungkin catatan dari saya, ini karena saya pembimbing, jadi tidak banyak menanyakan. Jadi catatan-catatan dari saya mungkin hal-hal terkait dengan isi buku, ya. Jadi mulai dari abstrak itu, karena di abstrak itu kan berisi dari rangkuman seluruh isi buku. Nanti coba dicek. Nanti untuk berita acaranya mungkin bisa minta ke Pak Hastomo ya. Dan hari ini saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi, kami harus mengisi SSO. Semoga saja perbaikan atau revisinya juga segera karena hanya sedikit sekali.
Mbak Fitriana, saya ingin menanyakan di tesisnya Mbak Fitriana ini di halaman 44 itu kan di sana ada grafik nilai yang dicapai HO untuk Green Chip EB ya. Ini kan berdasarkan hasil analisis. Nah, Ya, saya ingin menanyakan di sini di gambar 42 itu kan ada garis biru ya Bu. menunjukkan nilai maksimum. Nah, Ya, terus yang di akhir dari alinea ini, di sana tertulis secara langsung dapat disimpulkan bahwa nilai tertinggi pada kategori EEC dengan prosentase 83,33%, sedangkan, nah ini artinya apa Mbak? Angka 83,33%, kemudian terendahnya berturut-turut 50% dan 53,85%. Ini artinya apa? Maknanya apa ini? oh, Mungkin bisa baik. dijelaskan ya. Baik, izin menjelaskan nilai presentasi tersebut saya dapatkan dari perolehan untuk EEC sendiri, poin yang diperoleh yaitu 30, Bu. Lalu poin tertinggi yaitu 36. Ini saya hanya ambil presentasinya saja, jadi 30/36 itu 83,33%. Kemudian untuk IHC sendiri, mereka hanya memperoleh 10 dari 20 poin. Jadi 10/20 atau setengahnya. Jadi saya hitung per kategori sendiri itu 50% mereka bisa kerjakan. Lalu untuk kategori Building Environment Management sendiri, mereka baru mengerjakan 7 dari 13. Yang bisa maksimum mereka peroleh, sehingga 7/13 yaitu 53,25%. Seperti itu maksud dari penulisan Ya, saya. ya mungkin di sini nanti ditambahkan sedikit saja ya, arti dari Ya, 83,33% ini kan hanya angka saja semuanya. ya, Tapi ya. pemaknaan dari angka tersebut mungkin ditambahkan ya nanti ya Mbak Fitri. Oh, baik Ya, Ibu. karena kan di situ hanya titik sampai ke 53 tadi. Nah, Ya, kemudian ini Mbak, ini hanya formatting ataupun penulisan saja supaya sinkron dan juga orang kalau membaca sudah sangat lengkap dan benar ya. Di sistematika penelitian atau penulisan yang di bab 1 itu judul-judulnya belum konsisten dengan judul bab. Jadi misalnya bab 2 di bab 1 itu sistematika penulisan itu kan masih oh, kajian pustaka. oh Belum ya baik Bu. sesuai dengan bab 2 yang ditulis, bab 4 Oh ya, juga ya. Jadi baik Bu. disesuaikan. Kemudian di metodologi penelitian itu karena penelitian ini kan sudah dilakukan. Jadi yang tulisannya akan atau kata atau kalimat akan itu diperbaiki ya. Jadi Baik Bu. tidak akan lagi kalau akan di proposal kemarin ya. Baik Bu. Kemudian di bab terakhir itu kan ada saran ataupun rekomendasi ya. Ya Bu. Nah, itu coba dibuka Mbak. Baik Kesimpulannya Bu. apa, sarannya apa? Kalau dalam analisis saya tadi melihat sesuai dengan tujuannya sudah urut dan sudah dilakukan oleh Mbak Fitriana. Tapi sampai di kesimpulan, di sini Ya, sepertinya poin-poin di kesimpulan, ya, kemudian ada saran atau rekomendasi itu belum ya Bu. merujuk pada poin-poin kesimpulan. Maksudnya di sini lepas dari poin-poin kesimpulan. Coba dibuka. Oh, baik Bu. Sudah Bu. Ya, ya di Ya, situ mungkin nanti dicek lagi ya Mbak. Untuk saran itu kan harus berdasarkan dari kesimpulan yang sudah dirumuskan oleh Mbak Fitri, ya, berdasarkan dari rumusan setiap analisis yang dilakukan. ya, Nah, di sini tadi kalau saya membaca di dalam kesimpulan itu poin pertama itu kan harus bersertifikat atau apa itu, tapi di rekomendasinya di sini oh, kan. Nah, jadi ya, nanti perbaiki saja, tolong ya Bu. poin-poin yang ada di dalam kesimpulan berdasarkan dari hasil analisis atau Ya, sintesa analisis itu yang ditulis di dalam saran ataupun rekomendasi, supaya tidak lepas, begitu ya. baik Bu. Jadi kalau di sini poinnya pertama harus bersertifikat atau apa itu, ya Ya, sarannya ya untuk menuju pada sertifikat itu harus bagaimana?
Untuk menuju bersertifikatnya harus apa yang dilakukan oleh Pertamina itu sendiri. Begitu ya Mbak. Nah, kalau di Baik, Mbak. Indonesia seperti tadi pertanyaan Pak Fuad itu kan yang namanya insentif untuk green building kan belum ada ya. Kalau di Singapura kan sudah ada ya. Karena kan ada luasan berapa meter persegi, kemudian bisa mencapai itu kan ada insentif. Kalau di Indonesia belum, jadi mungkin kantor-kantor ataupun tadi dari instansi ataupun perusahaan-perusahaan itu mungkin seperti tadi anggaran belum begitu di plotting besar ya untuk hal-hal tersebut. Nah, ya mungkin ini hal yang penting sekali untuk masukan juga. Terus ini Mbak, hasil dari penelitiannya Mbak Fitriana ini nanti akan diserahkan atau disampaikan ke PT Pertamina untuk HO di Cilacap atau beda ini? Baik Bu, arahan sebelumnya dari Bapak Ferry mohon izin menyebut Pak disampaikan namun ringkasannya saja Pak Bu, dan saran-sarannya juga disampaikan seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Fitriana. Ya. Jadi ini bermanfaat ya bagi PT Pertamina sendiri khususnya untuk HO di Cilacap karena hal-hal yang sudah diteliti dan dianalisis Mbak Fitriana ini ada hasil yang nanti bisa disampaikan ya untuk kemanfaatan dari hasil penelitian itu sendiri. Ya, saya kira demikian Pak Fuad. Terima kasih Pak Fuad. Terima kasih Bu. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Rina atas ujiannya. Saya lanjutkan ke pembimbing pertama dulu, ini Pak Ferry Hermawan. Silakan Pak Ferry. Halo, Pak Fuad. Halo Pak Ferry, nggih, monggo. Halo. Suara saya bisa kedengaran sih? Terdengar jelas Pak Ferry. Halo? Ya, halo. Terdengar jelas Pak. Oh ya, iya. Baik, sebelumnya, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu pada Fitriana ya, sudah sampai di tahap akhir ya. Saya hanya akan menanyakan 2 pertanyaan ya. Fitriana bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Oke, baik. Pertanyaan saya yang pertama, apabila ada data yang sifatnya konfidensial terkait dengan pengelolaan lingkungan, apa yang akan Anda lakukan? Punten Pak, boleh saya ulangi? Apabila ada data konfidensial, apa yang saya lakukan? Konfidensial, data Ya. yang sifatnya rahasia. Rahasia. Ya, bagi objek yang Anda teliti, apa yang akan Anda lakukan? Baik, untuk penelitian ini Pak, berdasarkan seharusnya ini akan disamakan ya Pak ya. Nanti akan untuk penelitian ini, untuk lokasi penelitian ini, studi kasus ini nanti terakhir sekali saya akan menyamakan. Jadi hanya HO Head Office X di Cilacap mungkin seperti itu Pak, agar data ini, penelitian ini ya digunakan memang untuk analisis saja dan tidak digunakan di luar penelitian seperti itu Pak. Pertanyaan saya yang kedua, ya. Berdasarkan pengamatan saudara setelah mendapatkan hasil penelitian, pemantauan lingkungan itu tidak dilakukan secara signifikan. Kira-kira argumentasi yang bisa saudara berikan itu sebabnya kenapa? Untuk pemanfaatan lingkungan ya Pak Punten. Pemantauan. Oh, pemantauan, maaf. Baik, untuk pemantauannya tidak signifikan, benar. Karena hanya sebesar 63%. Penyebab utamanya sebenarnya yang tadi Pak, kalau berdasarkan realitanya
dokumen lingkungan untuk head office sendiri itu ketika saya datang memang baru ditemukan, dan selama ini mereka menyusun laporan semester itu berdasarkan dokumen lingkungan yang proyek barunya, dan untuk dokumen lingkungan head office ini sendiri terabaikan bisa saya katakan. Jadi ketika ketika datang ke lapangan akhirnya ditemukan dan coba saya cross check berdasarkan laporan semester yang telah mereka buat dan pengamatan lapangan yang memang bisa diamati di lapangan, itu ada beberapa hal yang tidak dikerjakan yang sebenarnya mereka bisa kerjakan, tapi karena ketidaktemuan dokumen tersebut maka mereka terabaikan, dan konfirmasi terakhir memang mereka akan mengerjakan semuanya karena memang bisa disanggupi hal-hal tersebut. Demikian, Pak. Oke, baik. Itu tadi nantinya harusnya menjadi batasan atau kekurangan dari hasil penelitiannya itu apa, ya? Karena pada saat kita teliti pasti akan ada batasannya, bukan batasannya tapi kekurangannya apa yang tidak tercover di penelitian itu, ya. Sebaiknya nanti bisa disampaikan. Kemudian selain itu saya akan menyampaikan kepada pimpinan sidang bahwa Saudara Fitriana ini sudah accepted 2 paper seperti halnya siapa kemarin Arif ya, Pak Fuad, hanya memang belum official publish ya. Jadi tahun ini kita dapat 3 mahasiswa dengan prestasi yang amat baik ya, sehingga bisa 3 semester ya Fitriana ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, jadi 3 semester. Nah, selamat juga buat Pak Kaprodi Mil S2 Magister Ilmu Lingkungan. Tahun ini kita dapat sesuatu yang membahagiakannya meskipun yang lainnya tidak sesuai dengan target, tapi yang ini salah satu dari 3 yang masa studinya 3 semester. Ya. Sebagai pembimbing, saya appreciate ya atas kerja kerasnya dan usahanya. Ya. Apa yang sudah dilakukan, saya kira nanti beberapa koreksi yang tadi disampaikan dari para penguji bisa segera diselesaikan hari ini. Ya. Saya kira dari itu, saya kira dari saya hanya itu saja, Pak Fuad. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry Matur nuwun atas waktunya. Kita masuk ke penguji terakhir ya ini, Bapak Dr. Mariono. Dipersilakan Pak Mariono. Terima kasih. Mohon maaf ini saya sudah diingatkan Mbak Fitri, tetap saja telat. Sudah saya perkirakan saya telat karena hari Minggu kemarin ada beberapa hal yang harus kami selesaikan dan ternyata memang sampai malam sekali. Mohon maaf. Baik Mbak Fitri, kita ini akan ujian dan saya akan melakukan penilaian terkait Fitri. Saya ingin bertanya dulu, kalau tujuannya apa, dari tujuan itu dijawab di halaman berapa gitu. Itu dulu, monggo silakan. Karena ujian saya harus bertanya ya. Ya. Baik Pak, tujuan ada 4 Pak dan disajikan di dalam bab 1. Untuk tujuan dapat Bapak. Bisa sambil ditampilkan slide-nya Mbak. Oh baik Pak. Ini saya benar-benar bertanya untuk menilai. Baik Pak. Judulnya bagus loh ya. Sangat Burina dan Pak Ferry. Sangat Burina dan Pak Ferry. Tujuan. Ya. Izin berdiri saja ya Pak. Iya Bapak, oke.
Ini saya menanyakan dalam perspektif untuk menilai, Pak. Ini Pak, Siapa itu yang ngode-ngode itu? Ya, nggak apa-apa. Kok nggak bisa berhenti ya? sensitif. Siapa ini yang gerak-gerakin ini? Bentar, Pak. Ya, sudah nggak Sudah kelihatan. berhenti. Ya, ini Pak, ada 4 tujuan Pak. Ya. Mengidentifikasi konsep bangunan hijau, mengevaluasi tingkat efisiensi energi, mengevaluasi tingkat pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dan terakhir menganalisis pengaruh efisiensi energi Ya, terhadap baik. pelaksanaannya. Ini bagus sekali. Baik, coba dijelaskan dulu bagaimana Anda mengidentifikasi konsep bangunan hijau. Baik, dengan cara mengidentifikasi konsep bangunan hijau yaitu melihat tolak standar atau tolak ukur yang mereka gunakan. Di sini mereka menggunakan standar dari Green Building Council Indonesia sebagai badan sertifikasi yang mereka gunakan, Pak. Di sini ada 6 kategori, yaitu tempat guna lahan, lalu efisiensi energi dan konservasi, efisiensi air, kemudian material resource and cycle, ada IHC tadi, Indoor Health Comfort, dan Building Environment Management. Mereka telah kerjakan, namun dilihat lagi poin-poin mana yang berkontribusi besar dari penilaian yang telah diperoleh oleh mereka, Pak. Seperti itu, untuk mengidentifikasi konsep yang telah mereka gunakan. Kemudian untuk tujuan kedua, Pak, lanjut atau? Ya, lanjut. Ya, lanjut untuk yang kedua. Saya lagi bayangin aja. Oh, iya. Kalau di pasca itu kayak apa nanti jadinya ya gitu, kalau ini diterapkan gitu. Oh, iya. Jangan-jangan skornya nanti coba lanjut aja. Saya Kemudian untuk mengevaluasi tingkat efisiensi energi, data. Jangan-jangan Undip belum pernah nih melakukan kayak gini ya, Pak Ferry ya? Mungkin Pak ya, untuk bagian sipil mungkin sudah. Ya, oke, lanjut. Kemudian untuk mengevaluasi tingkat efisiensi energi, karena kami penelitian ini memperhatikan di tahap operasional, Pak. Jadi untuk energi itu dapat dilihat dari konsumsi listriknya, dan coba dikumpulkan data sumber energi yang mereka gunakan apa saja. Kemudian dikumpulkan juga data catatan konsumsi listriknya, dan dihitung efisiensi energi di mana bisa diwakili dengan intensitas konsumsi energi listrik. Nah, dari nilai IKE tersendiri, IKE itu dilihat bagaimana pengaruhnya sebelum dan sesudah sertifikasi yang mereka peroleh di tahun 2022. Dan ternyata tidak terjadi penghematan, Pak, malah terjadi kecenderungan penaikan dari rata-rata nilai IKE tersebut. Sehingga tidak terjadi. Kemudian ketiga, untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Ini mungkin teman-teman juga sudah melaksanakannya di penelitian-penelitian lain. Berdasarkan saya batasi untuk penelitian ini melihat dokumen lingkungan yang mereka miliki. Di sana tertuang kewajibannya di matriks yang kita kenal dengan RKL-RPL, ini ada di kajian AMDAL. Dan dari kewajiban-kewajiban yang telah mereka tuliskan, ya, coba dievaluasi, diobservasi apakah telah dikerjakan atau tidak di lapangan. Dan seperti yang sudah disampaikan ada di subbab 4.3, Pak, itu detailnya. Pengelolaan sudah 93% dikerjakan, sedangkan pemantauannya 63% baru dikerjakan. Penyebab utamanya itu tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa dokumen lingkungan untuk head office itu sendiri ketika saya ke lapangan memang baru ditemukan. Kemudian yang terakhir, bagaimana menganalisis pengaruh efisiensi energi yang merupakan salah satu prinsip dari bangunan green building terhadap pelaksanaan pengelolaan pemantauan lingkungan. Ini coba digunakan regresi logistik yang sudah sempat dipelajari juga di mata kuliah sebelumnya, statistika, di mana pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan ini dikodekan sebagai ya atau tidak. Pengerjaannya memang telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, memang hanya seperti itu pelaksanaannya. Dan bagaimana, apakah ada pengaruh efisiensi energi ini terhadap pengelolaan pemantauan. Dan berdasarkan hasil analisis regresi,
tidak ada pengaruh Pak sebenarnya efisiensi energi terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan karena ada faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan pemantauan lingkungan yang ini menjadi batasan penelitian saya memang baru hanya satu variabel yang saya gunakan seperti itu Pak. Ya, baik. Berikutnya kayaknya tadi ada slide teori itu juga bisa diperhatikan yang kayak gambar-gambar gitu. Oh, itu latar belakang. Ya, Pak. coba lihat dicek. Nah, itu apa ini? Baik. Ini latar belakangnya. Ya, ada 2 slide sebenarnya Pak Ya, untuk menjelaskan. Naik terus ke depan aja. Ke depan aja. Sebelumnya ini Pak. Ke depan aja ini nggak terlalu penting. Okay. Terus lanjut. Cuma 2 slide itu. Ya, terus berikutnya. Oh, berikutnya. Bentar Pak. Dia terlalu ini ya. Sensitif banget sih. Langsung pakai poin. Pencet sekali aja langsung marah dia. Begini ya. Oh, ini juga tadi Pak. Saya pengen lihat datamu aja sih. Setelah datamu kayak Ini kerangka operasional. Nah, ini kerangka operasional. itu kayak gini. Iya Pak, ini juga. Kenapa tuh kayak gini ya? Saya sendiri juga bingung. Saya juga pernah. Apa ya? Setiap Maaf, harusnya bawa pointer sih Pak ya. Mungkin jadi enggak. Oh enggak ya? Ya, ini coba kita ya, izin. Oh iya. Oh, untuk data. Kalau ini kerangka operasionalnya Pak. Untuk datanya ini mungkin grafik itu menggambarkan data nggak Pak? Saya ngangkatnya di sini Pak, makanya terlalu sensitif kayaknya. Ya, saya pakai pointer aja semua. Iya, saya pakai pointer. Ya, kuncinya Pak saya duduk untuk. Ya, ini sedikit overview Pak posisi gedung head office-nya. Kemudian dari sini untuk menjawab konsep bangunan hijau, ini merupakan syarat dari GBCI Pak, 4 persyaratan. Kemudian ini saya coba tampilkan data tabel dalam grafik seperti ini Pak. Untuk rangkuman dari ke-6 kategori, ada yang garis oranye menunjukkan nilai yang mereka peroleh, sedangkan nilai biru ini adalah nilai maksimum yang bisa mereka dapatkan sebenarnya. Ini saya coba tampilkan data tabel, beberapa tabel digabung dalam satu gambar grafik ini. Kemudian saya coba sajikan untuk tujuan kedua, ini catatan listriknya, baik dari PLN dan PLTS, saya peroleh dari tabel dan saya coba tampilkan datanya dalam bentuk grafik seperti ini Pak. Kemudian dari catatan listrik tersebut, coba dihitung IKE-nya, intensitas konsumsi energi listriknya, ke dalam grafik juga. Ada 2 grafik yang saya coba tampilkan, baik per tahun maupun per bulan. Kemudian untuk tujuan ketiga,
Ini sedikit tampilan dokumen dan tampilan izin lingkungannya, datanya ada. Dan untuk ini data di dalam isi bab 4 lebih membahas temuan-temuan negatif atau temuan-temuan yang belum dikerjakan. Sedangkan matriks lengkapnya saya lampirkan ke dalam lampiran 4. Dan di sini juga coba saya plotting untuk yang bagian pemantauannya, yang saya infokan bahwa tidak diambil sesuai titik yang telah ditentukan. Coba ditampilkan di dalam Google Earth, di plot titik yang seharusnya dan tidak, yang seharusnya warna kuning dan dilakukan di warna merah, dan itu sangat jauh sekali. Dan yang tidak dikerjakan, tidak dilakukan untuk kewajiban di head office ini. Kemudian untuk data yang untuk menjawab tujuan keempat, ini merupakan hasil dari tujuan kedua dan ketiga, di analisis lebih lanjut dengan regresi logistik biner. Seperti itu, Pak. Oh ya, maaf. Untuk menjawab tujuan 4 juga saya coba tampilkan yang faktor lain tadi yang tidak hanya efisiensi energi saja yang mempengaruhi pengelolaan pemantauan, dimungkinkan juga dipengaruhi oleh struktur organisasi, di mana pelaksana dari green building dan pelaksana pengelolaan pemantauan lingkungan itu berbeda, di bawah manajemen yang berbeda, sehingga mereka pun tidak, untuk bagian aset sendiri yang bertanggung jawab di gedung itu tidak memperhatikan dengan baik bagaimana pengelolaan pemantauan lingkungannya di gedung head office itu sendiri. Jadi mungkin mereka lebih concern ke pemantauan pengelolaan lingkungan yang ada di kilang mereka, tapi sebenarnya head office juga memiliki kewajiban sendiri seperti itu. Kemudian saya coba tampilkan data pertanyaan hasil interview ke dalam mind map seperti ini, pertanyaan-pertanyaan dan tujuan dan tujuan-tujuan data-data pertanyaan apa saja, poin-poin yang ditanyakan, kemudian hasil in-depth interview saya coba gambarkan di dalam grafik ini. Nah, seperti ini Pak, ini saya coba tampilkan datanya. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan untuk menjawab tujuan. Baik Pak. Kalau dari mungkin yang bisa diterapkan di gedung ini apa ya pembelajarannya, karena tadi saya coba melihat efisiensi energi. Untuk mendukung efisiensi energi, kalau dari gedung head office ini sudah melaksanakan penggunaan 100% LED, Pak. Ya mungkin gedung ini bisa menggunakan 100% LED. Kemudian ada penggunaan energi terbarukan di penelitian, tapi ya ini mungkin bisa diterapkan juga di gedung ini jika memang memungkinkan. Kemudian harus ada patokan juga, misalnya perlu patokan jika memang kita menggunakan mendapatkan sertifikat, maka bisa dikatakan harus ada efisien ketika memang sebelum dan sesudah itu terjadi penurunan seperti itu Pak. Jika memang demikian. Oh, kalau perilakunya, iya, iya Pak. Oh iya. 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 Iya benar.
berdasarkan pertanyaan Bapak tadi sempat menyebut perilaku ya Pak ya. Iya, ya, benar. Iya, benar. Iya, benar. Di tujuan kedua tadi juga melihat apakah terjadi efisiensi energi dari adanya sertifikasi dan ternyata terbukti tidak terjadi, dan coba dilihat faktor yang bisa mempengaruhi di sini selain penggunaan teknologi yang seharusnya bisa digunakan lebih baik lagi, yaitu sensor pencahayaan. Jadi ketika ada orang lewat baru nyala itu lampunya, itu bisa membantu mengurangi itu penggunaan teknologi, ataupun dari kalau memang masih sistem manual seharusnya perilaku penghuni juga memengaruhi tingkat efisiensi energi itu. Jadi sebenarnya head office ini sudah memiliki kebijakan hemat energi ya, dengan seperti siang hari lampu yang tidak digunakan dimatikan atau AC dimatikan seperti itu, dan itu sepertinya memang belum diterapkan di head office tersebut. Contoh karena kalau saya lihat di beberapa ruangan mereka untuk jendela-jendelanya yang seharusnya bisa memasukkan cahaya secara alami ke dalam ruangan, tapi mereka tutup dengan tirai-tirai itu agar mungkin tidak kepanasan. Nah, tapi itu jadi penggunaan lampu tetap digunakan di dalam ruangan meskipun itu di siang hari ataupun pagi hari seperti itu. Jadi untuk penerapan di gedung ini bisa dilakukan dari hal-hal kecil dulu mungkin ya. Ya seperti ya kalau dari sisi manusianya berarti dari sistem manajemennya memang perlu dilakukan, ataupun kalau dari teknologinya ya tadi bisa menggunakan lampu LED, kemudian penggunaan sensor yang kalau di head office belum juga dilakukan sensor, kemudian AC-nya AC inverter, saya kurang tahu kalau yang di sini AC terpusat seperti itu, tidak menggunakan AC ruangan, hanya AC per ruangan mereka gunakan di bagian ruangan penyimpanan data center. Selebihnya ruangan kerja menggunakan AC inverter yang dikontrol di satu sistem, yaitu Building and Automatic System BAS, seperti itu Pak. Untuk efisiensi energi. Kalau untuk yang kategori lainnya bisa dikerjakan juga. Oh, pemilahan sampah sebenarnya sudah mendukung juga Pak. Untuk green building. Green building salah. Ya, untuk efisiensi energi Pak ya. Iya ya. Baik, siap. Ya. Ya, tim. Ya. Publikasi ada 2 Pak. Satu Icenis, menunggu dari E3S, kemudian satu lagi masukkan paper ke ICAE, jurnal yang diadakan Universitas Surakarta. Bukan Pak, maaf, konferensi internasional. Masih konferensi internasional. Masih tahap review juga sih Pak. Saya bisa minta tolong Apa boleh Pak? ini jadi kita salah, kita itu pilih agak kesulitan dan bisa sendiri ini karena konteksnya lain. Saya akan terbaca juga. Apa? Kerjain. Oh, iya. Saya mau tanya aja, kamu perusahaan milik Indah. Oh, punten Pak. Sebenarnya kalau yang konvensi nasional itu Pak ya. milik
Jadi kalau dari sini sudah